يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Karena itu, hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapat petunjuk. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 187. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan Daras Ramadan ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Pentingnya Doa di dalam Sholat. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati sebuah karunia yang luar biasa, yaitu kita menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Dan salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini yaitu sebagai bulan pengabulan doa, di mana ayat yang tadi saya bacakan sudah sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Apalagi ayat ini ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Maka bisa dikatakan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak doa. Oleh karena itu, dalam kesempatan Daras Ramadan ini kita akan sama-sama mengkaji berkenaan dengan pentingnya doa di dalam sholat, wabil khusus ketika kita sedang menjalani ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Berkenaan dengan ayat yang tadi saya bacakan di awal, di dalam Al-Quran terjemah dan tafsir singkat Jemaat Ahmadiyah Indonesia dijelaskan bahwa ketika orang-orang beriman menyadari keberkatan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, mereka tentu saja berhasrat memperoleh sebanyak mungkin faedah rohani daripadanya. Kepada kerinduan jiwa orang mukmin itulah ayat ini memberikan jawaban. Selanjutnya dijelaskan bahwa kata-kata dalam ayat tersebut wal yu'minu bi, yaitu beriman kepadaku, tidak mengacu kepada beriman kepada wujud Tuhan. Sebab hal itu telah termasuk dalam anak kalimat sebelumnya, yaitu hendaklah mereka menyambut seruanku. Karena suatu hal yang mustahil, orang akan menyambut seruan Tuhan dan mentaati perintahnya tanpa percaya akan adanya wujud Tuhan. Jadi, kata-kata dalam ayat tersebut, wal yu'minu bi, atau beriman kepadaku, tertuju kepada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Betapa ayat ini menjelaskan dengan sangat indah sekali bahwa jika kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya, maka sudah pasti secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita sekalian sebagai hamba-hambanya. Selanjutnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa penyisipan anjuran untuk berdoa di antara hukum-hukum puasa ini mengandung petunjuk yang menganjurkan agar berdoa dengan sekuat tenaga di saat menyempurnakan bilangan Ramadan dan bahkan di setiap berbuka puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata
Dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengabulkan doa-doa kita di saat kita berpuasa di siang hari dalam bulan suci Ramadan, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan ketika kita sudah berbuka puasa. Maka sudah dapat dipastikan bahwa sepanjang hari selama bulan suci Ramadan itu Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu. Selama bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah manjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terdapat sebuah hadis di mana Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sa'imu hatta yuftir da'watul mazlumi yarfa'uhu Allahu dunal ghamami yaumal qiyamah wa tuftahu laha abwabus sama' wa yaqul bi'izzati la'ansurannaki walau ba'da hin." Artinya, ada 3 macam orang yang doanya tidak ditolak, yaitu imam yang adil, orang puasa hingga berbuka, dan orang yang teraniaya diangkat oleh Allah sampai di bawah awan di hari kiamat nanti dan dibukakan baginya semua pintu langit. Dan Allah berfirman, "Demi kemuliaanku, aku benar-benar akan menolongmu sekalipun sesudahnya." Ini terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan adalah sebagai bulan doa, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala atau niat lillahi taala. Oleh karena itu, alangkah indahnya jika kita menghiasi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan? Apakah doanya tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesuai janji dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi saya bacakan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang sakit atau bagi orang yang musafir atau tidak mendapatkan kesempatan untuk berpuasa karena alasan yang diizinkan oleh syariat, maka berdoa itu pun tetap menjadi hal yang penting walaupun tidak bisa berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengabulkan doa orang yang memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul sebuah pertanyaan, dalam kondisi apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita? Atau kondisi manakah yang merupakan saat paling mujarab kita memanjatkan doa lalu Allah akan mengabulkannya? Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a." Artinya, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa keadaan yang paling baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bersujud di dalam sholat kita. Namun setelah ini muncul kembali pertanyaan, doa apakah yang harus kita panjatkan ketika kita bersujud? Apakah doa dari ayat-ayat Al-Quran atau doa dengan menggunakan bahasa kita sendiri? Ini yang sering menjadi pertanyaan di khalayak umat Islam pada umumnya. Nah, di sini terdapat sebuah hadis di mana Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aku melarang diriku sendiri membaca Al-Quran sambil ruku dan sujud. Sebab ruku adalah waktunya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sujud adalah waktunya kalian bersungguh-sungguh memanjatkan doa, karena layaknya doa kalian dikabulkan pada saat itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini sebenarnya kita sudah mendapatkan gambaran yang sangat luar biasa bahwa kita dilarang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ketika ruku ataupun sujud. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan bahwa Maulwi Abdul Qadir Ad-Dahlawi bertanya kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah yaitu Hadrat Imam Mahdi wal Masihil Maud alaihi salatu wassalam, apa hukumnya membaca ayat atau doa-doa dari kitab suci Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud? Nah, di sini Hadrat Imam Mahdi wal Masihil Maud alaihi salatu wassalam bersabda, keadaan sujud dan ruku ialah keadaan perendahan diri dan kerendahan hati. Kalam atau firman Allah Ta'ala menuntut keagungan. Selain itu, tidak terbukti dari hadis-hadis bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa-doa dari kitab suci Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Nah, di sini tambah jelas lagi bagaimana pandangan pendiri Jemaat Ahmadiyah yaitu Hadrat Imam Mahdi wal Masihil Maud alaihissalam pun sama dengan apa yang telah disabdakan oleh Hadrat Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh membaca doa-doa Qur'ani atau doa-doa yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran ketika kita ruku ataupun sujud. Walaupun tadi di awal dijelaskan bahwa keadaan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika bersujud. Namun dalam keadaan ini tidak boleh juga membaca doa-doa yang berasal dari kitab suci Al-Quran atau sering disebut sebagai doa-doa Qur'ani. Selanjutnya ada sebuah riwayat di mana Hadrat Saibzada Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu berkata tentang bahasan ini, bahwa Mia Khairuddin Syekhwani mengabarkan kepada saya melalui surat bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam suatu kali bersabda, banyak-banyaklah berdoa dalam sholat. Beliau alaihissalam juga bersabda, seseorang harus berdoa dalam bahasanya sendiri. Saya ulangi, bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, seseorang harus berdoa dalam bahasanya sendiri. Namun ia harus melafalkan doa-doa ma'thurat atau yang diriwayatkan yang pasti dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana apa adanya. Misalnya, ia melafalkan Subhanallahil Azim atau Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku dan Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud. Lalu setelah mengucapkan itu tak masalah bila berdoa dalam bahasa sendiri. Hendaknya seseorang tidak melafalkan doa-doa Qur'ani dalam ruku dan sujud. Sebab Al-Quranul Karim ialah kalam Allah nan suci lagi agung serta luhur. Sementara itu keadaan ruku dan sujud ialah keadaan perendahan diri. Maka dari itu ia harus menghormati kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini kita pun dapat memahami bahwa bagaimana pandangan fikih yang telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, kita diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk berdoa di dalam sujud dengan bahasa kita sendiri. Tetapi yang pasti adalah setelah kita membaca doa-doa yang disunahkan. Misalnya ketika kita ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Nah, setelah itu boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Atau ketika kita sujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu barulah kita boleh membaca doa dengan bahasa kita sendiri. Misalnya kita berdoa untuk kedua orang tua kita dengan bahasa kita sendiri. Itu pun diperbolehkan. Atau kita berdoa untuk istri dan anak-anak kita, itu pun juga diperbolehkan. Asal menggunakan bahasa kita sendiri, tidak menggunakan bacaan-bacaan atau doa-doa yang berasal dari kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa suatu kali seseorang bertanya kepada Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu bahwa mengapa tidak boleh membaca doa-doa Qur'ani di dalam sujud, padahal sujud adalah puncaknya perendahan diri.
Sujud adalah keadaan tertinggi kerendahan hati sehingga harus diperbolehkan melafalkan doa-doa Quran supaya dikabulkan. Nah, ini adalah pandangan seseorang yang bertanya kepada Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu, bahwa menurut orang tersebut sujud ini kan adalah satu keadaan puncak dari kerendahan diri kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kita tidak boleh membaca doa-doa yang berasal dari ayat-ayat suci Al-Qur'an? Di sini Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu memberikan pandangannya. Beliau bersabda, tadinya akidah saya adalah diperbolehkan membaca doa-doa Qur'ani di dalam sujud. Tapi kemudian saya berubah pandangan setelah menemukan tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang di dalamnya beliau alaihissalam tidak memperbolehkan membaca doa-doa Qur'ani dalam keadaan sujud. Begitu pula dalam Musnad Ahmad bin Hambal ditemukan sebuah hadis dengan makna demikian ini. Tapi meskipun jika tidak ditemukan dalil-dalil yang bertentangan dengan akidah saya dulu itu, tetap saja saya menetapkan tidak masuk akal dalil seseorang yang berpendapat sujud merupakan puncaknya perendahan diri, maka hendaknya diperbolehkan membaca doa-doa Qur'ani dalam keadaan sujud. Nah, ini adalah pandangan fikih Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, bahwa beliau pun awalnya memperbolehkan membaca doa-doa dari ayat-ayat suci Al-Quran di dalam sujud. Tetapi setelah itu beliau berubah pandangan setelah mengetahui bahwa ada sebuah tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang melarang membaca doa-doa yang berasal dari Al-Quran ketika kita bersujud. Nah, ini pun merupakan satu hikmah yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita memiliki keyakinan atau pandangan selama hidup kita, ternyata pandangan tersebut dipatahkan oleh satu dalil, oleh satu penjelasan yang lebih luhur dari pandangan kita sendiri. Maka kita pun harus segera memperbaiki pandangan kita sesuai dengan dalil tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu, yang mana pada awalnya beliau justru memperbolehkan membaca ayat-ayat Quran ketika sujud. Tetapi setelah menemukan tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang melarang membaca doa-doa yang berasal dari Al-Quran ketika sujud, beliau pun langsung merubah pandangannya. Dan beliau menetapkan bahwa tidak boleh membaca doa-doa yang berasal dari Al-Quran ketika kita sujud di dalam sholat. Nah, berkenaan dengan hadis dari Musnad Ahmad bin Hambal yang telah dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu tadi, di sini saya kutipkan bahwa hadis tersebut berasal dari Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kami membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, kitab tentang sholat, bab pelarangan membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Kemudian beliau radhiyallahu anhu pun, yaitu Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwa hai manusia, tidak ada yang tersisa dari mubasyirat kenabian kecuali ru'yah salihah yang dapat seorang muslim lihat atau diperlihatkan padanya. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca ayat Al-Quran pada waktu ruku dan sujud. Adapun pada waktu ruku agungkanlah Tuhan, sedangkan pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam memohon doa, karena itu saat yang tepat permohonan kalian dikabulkan. Ini sudah sangat jelas sebuah hadis yang terdapat di dalam Musnad Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam keadaan sujud. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya imam kita tercinta yaitu Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadatallahu bin Nasril Aziz pun memberikan pandangannya bahwa inilah jawaban saya, bahwa tidak diragukan lagi sujud bertujuan untuk merendahkan diri, yaitu tempat kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat mulia. Hendaknya jangan membaca doa-doa Al-Quran dalam keadaan sujud. Doa mengarahkan posisi seseorang ke tempat terendah, sedangkan Al-Quran membawa manusia ke atas. Oleh karena itu, memanjatkan doa Qur'ani dalam keadaan sujud tidak diperbolehkan. Jadi dari sini sudah sangat jelas bahwa hal terlarang jika kita membaca doa-doa yang berasal dari Al-Quran ketika kita bersujud. Oleh karena itu, doa yang harusnya dibaca ketika kita bersujud, terutama di sujud terakhir,
di dalam rakaat sholat kita yang terakhir adalah doa dengan bahasa kita sendiri. Ya, jadi ketika kita sholat, kemudian ada di rakaat terakhir, dan kita pun sedang dalam sujud terakhir, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, maka disitulah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa kita sendiri. Ya, curahkanlah segala isi hati kita, curahkanlah segala kesulitan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan curahkanlah segala keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, kalau kita benar-benar mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengabulkan doa kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Berkenaan dengan berdoa dengan bahasa sendiri, Hadrat Imam Mahdi wal Masihin Maud alaihi salatu wassalam bersabda, panjatkanlah doa kalian dalam sholat 5 waktu yang kalian dirikan. Kalian tidak dilarang untuk mengajukan permohonan doa dalam bahasa sendiri. Sholat tidak bisa dikatakan telah dilaksanakan dengan baik jika tidak dilandasi konsentrasi, dan konsentrasi tak mungkin dicapai tanpa kerendahan hati. Sedangkan kerendahan hati hanya mungkin dicapai karena memahami apa yang diucapkan. Karena itu hasrat dan getaran sukma hanya mungkin dihasilkan bila berdoa dalam bahasa sendiri. Namun tidak berarti kalian boleh mengabaikan doa-doa wajib dan kemudian mengerjakan sholat dalam bahasa sendiri. Bukan itu yang aku maksud. Maksud yang ingin kusampaikan ialah setelah bacaan doa wajib, perlu juga kiranya kalian mengajukan permohonan doa dalam bahasa sendiri. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali dalam sujud, maka barulah kita boleh membaca doa kita sendiri dalam bahasa kita sendiri. Jadi kita tidak boleh mengubah bacaan-bacaan yang sudah disunahkan. Bahkan di sini Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan doa-doa yang memang diwajibkan dibaca dalam sholat, itu tidak boleh diartikan dengan bahasa kita sendiri. Jadi yang boleh kita panjatkan setelah kita membaca salah satu contohnya tadi Subhana Rabbiyal A'la di dalam sujud 3 kali, barulah kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Kemudian Hadrat Imam Mahdi wal Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, dalam doa-doa wajib tersebut terdapat berkat-berkat khusus. Sholat sendiri berarti doa. Jadi arti sholat sendiri yaitu doa. Karena itu ketika sedang sholat, ajukanlah doa agar memperoleh keselamatan dari bencana di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan agar kalian nantinya bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang baik. Doakan juga istri dan anak-anak kalian, berbuatlah baik dan jauhilah segala dosa. Nah, ini adalah salah satu nasihat berharga yang telah disampaikan oleh Hadrat Imam Mahdi wal Masihin Maud alaihi salatu wassalam, bahwa kita hendaknya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diselamatkan baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Dan kita juga jangan lupa doakan juga istri dan anak-anak kita. Kalau memang kita masih memiliki orang tua, jangan lupakan juga doa untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan terlebih untuk seluruh kaum muslim pada umumnya, dan juga untuk seluruh Ahmadi pada khususnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah daras Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkati kita semua, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa menghiasi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak doa di dalam sholat-sholat kita. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قلبي يذكر أحمدا